Kalau kamu bingung sama sesuatu, biasanya kamu ngapain? Ya, pasti langsung buka Google kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran, kok bisa Google jadi raksasa internet kayak sekarang? Dari mesin pencari sederhana, sampai jadi perusahaan teknologi raksasa yang ada di HP, laptop, bahkan di rumah kamu. Yuk, kita bongkar awal mula Google, dan kenapa bisa sepopuler ini. Semua berawal pada tahun 1996, ketika dua mahasiswa doktoral dari Stanford University, Larry Page dan Sergey Brin, memutuskan buat ngerjain proyek riset bareng. Awalnya, mereka bukan teman dekat, malah sering debat. Tapi siapa sangka, debat mereka justru melahirkan ide brilian tentang mesin pencari. Waktu itu, internet udah ada, tapi nyari informasi masih ribet banget. Mesin pencari kayak AltaVista dan Yahoo, cuma ngelacak kata kunci tanpa ngitung relevansi. Larry dan Sergey punya ide beda. Mereka bikin algoritma yang ngurutkan hasil pencarian bukan cuma berdasarkan kata kunci, tapi juga dari seberapa banyak halaman lain yang nge-link ke situs itu. Algoritma ini mereka namai PageRank. Pada tahun 1998, mereka butuh tempat buat ngerjain proyek ini lebih serius. Jadilah mereka ngepak barang dan pindah ke sebuah garasi di Menlo Park, California. Di sana, mereka resmi mendirikan Google Inc. Nama Google sendiri terinspirasi dari kata Google, angka 1 yang diikuti 100 nol, melambangkan misi mereka buat ngatur informasi dunia. Pertama kali rilis, mesin pencari Google langsung beda dari yang lain. Tampilannya simple, cuma ada logo dan kotak pencarian. Padahal, mesin pencari lain justru penuh dengan berita dan iklan. Justru karena kesederhanaannya inilah Google jadi populer banget. Pengguna suka karena bisa langsung dapat jawaban tanpa pusing lihat iklan. Di awal 2000-an, Google nggak berhenti, cuma jadi mesin pencari. Mereka mulai eksplorasi produk baru. Gmail diluncurkan pada 2004 dengan kapasitas email yang besar banget dibandingkan pesaingnya. Lalu, pada 2005, mereka meluncurkan Google Maps, bikin orang bisa eksplorasi peta digital dengan mudah. Langkah paling berani adalah pada tahun 2006, saat Google mengakuisisi YouTube seharga $1,65 miliar. Ini bikin Google langsung jadi pemain utama di dunia video online. Setelah itu, ada Android pada 2008 yang mengubah peta persaingan OS mobile. Perlahan tapi pasti, Google bukan lagi sekadar mesin pencari, tapi ekosistem layanan digital yang super lengkap. Ada beberapa alasan kenapa Google bisa jadi sedominan ini. Pertama, mereka punya prinsip, focus on the user, and all else will follow. Artinya, mereka selalu utamakan pengalaman pengguna. Mesin pencari mereka cepat, akurat, dan tanpa basa-basi. Hal ini bikin orang merasa nyaman, dan akhirnya setia. Kedua, Google sangat inovatif. Mereka nggak pernah takut coba hal baru, mulai dari aplikasi chatting sampai mobil tanpa pengemudi. Meski ada yang gagal, banyak juga yang sukses besar. Ketiga, strategi bisnis mereka kuat, iklan jadi sumber utama pendapatan, tapi nggak terasa mengganggu karena dipersonalisasi sesuai minat pengguna. Inilah yang bikin Google bisa terus berkembang. Sekarang, coba pikirin, ada berapa banyak produk Google yang kamu pakai sehari-hari? Mulai dari Google Search, Gmail, Google Drive, Google Maps, sampai YouTube, semua itu terhubung dengan satu akun Google. Bahkan kalau kamu pakai Android, seluruh ekosistemnya adalah milik Google. Inilah kekuatan besar Google. Mereka nggak cuma nyediain satu layanan, tapi sebuah ekosistem lengkap. Ini bikin orang susah lepas dari produk mereka. Bahkan ketika ada pesaing baru, Google tetap kuat, karena integrasi produknya sudah terlalu dalam di kehidupan sehari-hari kita. Google bukan sekadar mesin pencari. Dari garasi sederhana sampai jadi perusahaan raksasa, semua berkat ide brilian, inovasi tanpa henti, dan fokus pada pengguna. Google adalah contoh nyata bahwa sebuah ide sederhana bisa mengubah dunia. Jadi, lain kali kamu cari sesuatu di Google, ingat deh, di balik layar ada algoritma pintar dan sejarah panjang yang bikin semua itu mungkin. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video teknologi berikutnya.